Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel Smart Striker 82. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi sebangun kongruen serta bangun ruang sisi lengkung. Oke, langsung saja kita akan bahas soalnya satu persatu. Soal yang pertama, bentuk selimut tabung adalah tepat sekali. Jawabannya adalah persegi panjang. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Bentuk selimut kerucut adalah tepat sekali. Jawabannya adalah juring lingkaran. Lanjut ke soal nomor 3. Benda berikut yang termasuk bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang sisi lengkung itu cirinya memiliki selimut. Yang termasuk bangun ruang sisi lengkung adalah gelas minum. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Banyak rusuk pada sebuah kerucut adalah rusuk itu merupakan perpotongan antara dua sisi. Pada kerucut, rusuknya adalah lingkaran, yaitu perpotongan antara sisi tegak dan sisi alas. Oke, berarti banyak rusuk pada kerucut ada satu, berbentuk lingkaran. Lanjut ke soal nomor 4. Tinggi kerucut pada gambar berikut adalah, kita bisa menggunakan hubungan antara garis pelukis, kemudian tinggi dan jari-jari. Kita gunakan teorema Pythagoras, atau kalau kalian hafal triple Pythagoras, kalian bisa gunakan triple Pythagoras. Oke, di sini diketahui diameternya 20, maka jari-jarinya 10. Kalau jari-jarinya 10, kemudian garis pelukisnya 26, maka kita bisa gunakan triple Pythagoras seperti ini. 10 itu adalah 2 kali 5, kemudian 26 adalah 2 kali 13, sedangkan triple Pythagorasnya adalah 5, 12, 13. Maka tinggi kerucut adalah 2 kali 12, yaitu 24 cm. Atau kalian bisa gunakan teorema Pythagoras untuk mencari tinggi, maka akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. S nya ini garis pelukis, 26 dikuadratkan 676 dikurangi 10 dikuadratkan 100, hasilnya adalah akar 576. Akar 576 adalah 24 cm. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Sebuah kerucut jari-jarinya 7. Jika tinggi kerucut 24, maka luas selimut kerucut adalah, di sini dinyatakan dalam pi, artinya pi nggak usah diubah dalam bentuk 22/7 atau 3,14. Pi di sini berperan sebagai variabel. Oke, kita tahu bahwa luas selimut kerucut adalah PRS, berarti kita perlu mencari S. Karena jari-jarinya 7, tingginya 24, maka kita bisa gunakan triple Pythagoras, yaitu 7, 24, dan 25. Sehingga S-nya adalah 25. Maka kita masukkan ke rumusnya, kita peroleh pi kali 7 kali 25. Sehingga hasilnya adalah 175 pi. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Sebuah kerucut tingginya 24 dan diameter 36. Panjang garis pelukisnya adalah, kita gunakan hubungan antara garis pelukis, tinggi, dan jari-jari. Kita perlu mencari jari-jari. Diameternya 36, maka jari-jarinya 18 cm. Kemudian tingginya 24. FBB dari 18 dan 24 adalah 6, maka ini merupakan kelipatan 6. Maka kita bisa gunakan triple Pythagoras sebagai berikut. 6 kali 3 untuk jari-jarinya, kemudian tingginya 6 kali 4, maka triple Pythagorasnya 3, 4, dan 5. Sehingga S-nya adalah 6 kali 5 sama dengan 30 cm. Atau kalian bisa gunakan teorema Pythagoras untuk mencari garis pelukis, itu nilainya akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. T nya 24 dikuadratkan 576 ditambah R nya 18 dikuadratkan 324, maka totalnya 900. Akar 900 sama dengan 30 cm. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Luas permukaan pada gambar berikut adalah, di sini gambar tabung. Tabung ini jari-jarinya 14, tingginya 20. Berarti kita bisa gunakan luas permukaan tabung sebagai berikut rumusnya, 2πr dalam kurung R plus T.
Pi-nya kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. 2 kali 22/7 kali 14, kemudian dikalikan R-nya 14 ditambah tingginya 20. Selanjutnya kita sederhanakan 7 sama 14 ini 12, kemudian kita kalikan semua 88 kali 14 tambah 20 34. Nah, kalau kalian lihat karena ini bilangan ganda, kalian bisa mengamati angka belakangnya. 8 kali 4 adalah 32, berarti angka belakangnya 2. Nah, di sini jawaban yang mungkin hanya 1, 2992. Nah, itu cara simpel untuk mengecek jawabannya benar atau tidak. Lanjut ke soal nomor 9. Sebuah kerucut jari-jari dan tingginya berturut-turut 7 dan 12. Volume kerucut tersebut adalah, nah kita tinggal masukkan ke rumus volume kerucut. Volume kerucut adalah 1/3 pi R kuadrat kali T. Kita masukkan 1/3, pi-nya di sini kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. 7 kali 7, kemudian tingginya 12. Selanjutnya kita sederhanakan 7 dengan 7, kemudian 3 dengan 12, ini 1, ini 4. Kemudian kita kalikan semua, 4 kali 7 28 kali 22 616 cm3. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Banyak sisi pada bola. Nah, kita ketahui bola hanya memiliki satu sisi, yaitu bidang lentur. Lanjut ke soal nomor 11. Sebuah bola jari-jarinya 9, volume bola tersebut dalam pi adalah, nah ini juga dinyatakan dalam pi, sebenarnya memudahkan kalian ya, karena kalian nggak perlu mengubah dalam bentuk 22/7 atau 3,14. Oke, kita gunakan saja rumus volume bola, yaitu 4/3 pi R pangkat 3. R-nya di sini adalah 9, maka 9 kali 9 kali 9, kemudian ini bisa kita sederhanakan 3 dengan 9. Nah, seperti ini. Kemudian kita kalikan semua, 9 kali 9 81, 3 kali 4 12. Berarti belakangnya 1 kali 2 2. Nah, yang belakangnya 2 hanya 1, berarti 972 pi cm3. Lanjut ke soal nomor 12. Jika luas permukaan bola adalah 144 pi cm persegi, maka panjang diameter bola adalah, nah cara pertama kalian bisa coba-coba semua jawaban ini, tapi itu butuh waktu yang banyak. Kita gunakan cara aljabar saja. Kita tahu luas permukaan bola adalah 144 pi, luas permukaan bola sendiri rumusnya adalah 4 pi R kuadrat. Nah, di sini pi sama pi bisa kita sederhanakan, kemudian 144 sama 4 masing-masing bisa dibagi 4, maka hasilnya adalah 36. Jadi tersisa R kuadrat sama dengan 36, maka untuk mencari R tinggal kita akalkan 36 sama dengan 6 cm. Karena yang ditanyakan diameter, maka diameter 2 kalinya jari-jari, hasilnya adalah 12 cm. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Luas permukaan setengah bola tertutup tersebut seperti pada gambar adalah, nah maksudnya di sini bolanya ini bola pejal, jadi dia memiliki tutup pada alasnya ini. Oke, kita nyatakan dalam pi, maka kita cari menggunakan rumus luas setengah bola. Nah, seperti ini, kemudian ditambah tutupnya luas lingkaran. Kita tahu luas bola 4 pi R kuadrat, maka setengah bola itu berarti separuhnya, yaitu 2 pi R kuadrat. Luas lingkaran ini pi R kuadrat, jadi kalau ditambahkan jadinya 3 pi R kuadrat. Kemudian pi nya kita nggak perlu ubah, kita buat aja 3 pi. Kemudian jari-jarinya di sini 15, separuhnya dari diameter, 15 kali 15, 15 kali 15 225 kali 3, hasilnya 675 pi. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 14. Sebuah tabung memiliki berapa sisi? Nah, kalau kita buka jaring-jaring tabung ini terdiri dari sisi alas, kemudian selimut tabung atau sisi tegak, dan sisi atas. Oke, berarti tabung memiliki 3 sisi. Lanjut ke soal nomor 15. Perhatikan gambar kerucut dan tabung berikut. Volume bangun tersebut adalah, ini juga kita nyatakan dalam pi, berarti kita nggak perlu repot-repot mengubah menjadi bentuk 22/7 atau 3,14.
Nah, di sini tinggi bangun adalah 25, kemudian tinggi tabung 10. Berarti tinggi kerucut bisa kita cari dengan cara mengurangi tinggi bangun dengan tinggi tabung. Seperti ini, 25 dikurangi 10 hasilnya 15. Berarti tinggi kerucutnya 15. Volume gabungan terdiri dari tabung dan kerucut. Volume tabung PR kuadrat T, T-nya di sini tinggi tabung, kemudian volume kerucut sepertiga PR kuadrat T. Nah, T-nya di sini adalah tinggi kerucut. Kemudian kita masukkan jari-jarinya sama antara tabung dan kerucut karena di sini berhimpitan. Kemudian diameternya 14, maka jari-jarinya separuhnya yaitu 7. Pi kali 7 kali 7 dikalikan tinggi tabungnya 10. Sedangkan kerucut rumusnya sepertiga pi, jari-jarinya sama 7 kali 7, kemudian tingginya sudah kita cari tadi 15. Kemudian 7 kali 7 49 kali 10 490 kali pi 490 pi ditambah, nah di sini kita bisa sederhanakan 3 dengan 15, ini 1 ini 5, kemudian kita kalikan hasilnya 245 pi. Kalau kita total maka hasilnya adalah 735 pi cm kubik. Oke, langsung ke soal nomor 16. Diketahui satu tabung kemasan berisi 2 bola seperti ini dengan diameter tabung sama dengan diameter bola. Seperti ini, diameter pada tabung sama dengan diameter pada bola. Nah, berarti tinggi tabung itu sama saja dengan 2 kali diameter bola. Berarti tingginya adalah 12. Yang ditanyakan volume udara sisa, berarti sisanya seperti ini. Caranya ya, kita tinggal cari volume tabung dikurangi volume 2 bola. Oke, seperti ini. Volume bola rumusnya 4/3 PR pangkat 3, jari-jarinya setengah dari diameter, berarti setengah dari 63, maka jari-jarinya adalah 3. Berarti volume bola 4/3 pi kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan, maka tersisa 4 kali 9 36 pi cm kubik. Ini untuk volume 1 bola. Volume 2 bola tinggal kita kalikan 2 kali 36 pi sama dengan 72 pi. Kemudian yang ditanyakan volume udara di luar bola, berarti volume tabung dikurangi volume 2 bola. Volume tabung kita ketahui rumusnya pi R kuadrat kali T dikurangi volume 2 bola ini tadi 72 pi. Nah, kemudian kita masukkan jari-jarinya 3 kali 3, tinggi tabung sama dengan 2 kali diameter, yaitu 2 kali 6, 12. Kemudian kita kalikan semua, ketemu 108 pi dikurangi 72 pi, maka hasilnya adalah 36 pi cm kubik. Oke, langsung ke soal nomor 17. Sebuah tabung jari-jarinya 7 cm dan tingginya sama dengan diameter. Berarti kalau jari-jarinya 7, diameternya 2 kalinya, yaitu 14. Berarti tinggi tabung sama dengan 14. Volume tabung tersebut adalah, nah kita tahu volume tabung rumusnya pi R kuadrat T. Seperti ini, jari-jarinya 7, diameternya 14, tinggi tabung sama dengan diameter yaitu 14. Kita masukkan ke rumus pi, pi-nya 22/7, jari-jarinya 7 kali 7, kemudian tingginya 14, kita sederhanakan seperti ini, maka kita peroleh 98 kali 22, 8 kali 26, yang belakangnya 6 hanya 2156. Jadi jawabannya adalah C, seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 18. Sebuah gelas ukur tanpa tutup, berarti ini terbuka, berbentuk gabungan tabung dan setengah bola seperti gambar. Jika diameter tabung sama dengan diameter bola, oke, kita tahu bahwa tinggi setengah bola ini sama aja dengan jari-jari bola, maka diameter bola itu 2 kali jari-jarinya, yaitu 14 cm. Nah, di sini diameter tabung sama dengan diameter bola 14 cm. Maka luas permukaan gelas ukur tersebut adalah, berarti luas permukaan ini merupakan gabungan antara setengah bola dan selimut tabung. Oke, berarti seperti ini. Luas gelas ukur, luas selimut tabung kita tahu rumusnya 2 pi RT, kemudian luas setengah bola
Kalau satu bola 4 PR kuadrat, setengah bola 2 PR kuadrat. Kemudian kita bisa kelompokkan yang suku-suku sejenis 2 sama 2, P sama P, R sama R. Maka tersisa 2 PR kali T plus R. Kita masukkan P nya kita gunakan 22 per 7, 2 kali 22 per 7 kali R nya 7, dikalikan tingginya, tinggi tabung 30 ditambah jari-jari 7. Kemudian kita sederhanakan ini, kemudian hasilnya adalah 2 kali 2, 24 kali 37, 4 kali 7 itu 28, berarti belakangnya 8. Nah di sini kebetulan hanya ada 1, berarti jawabannya adalah 1628 cm persegi. Oke, kita lanjutkan soal nomor 19. Sebuah tabung jari-jarinya 10 dan tingginya 14 diiris menjadi 2 bagian seperti pada gambar. Volume irisan tabung tersebut adalah, berarti kita perlu mencari volume tabung dulu, kemudian kita bagi 2, atau volume irisan rumusnya adalah setengah dari volume tabung PR kuadrat T. Nah di sini P nya kita gunakan 22 per 7 karena tingginya ini merupakan kelipatan 7. Jadi 1 per 2 kali 22 per 7 kali 10 kali 10 kali 14. 2 kali 7 ini 14, bisa kita sederhanakan dengan ini. Maka tersisa 22 kali 10 kali 10, hasilnya adalah 2200 cm3. Kita lanjutkan soal nomor 20. Sebuah tabung dengan jari-jari 21 dan tinggi 30. Luas limut tabung tersebut adalah, nah untuk soal ini kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Luas limut tabung adalah 2 PRT, kemudian P nya kita gunakan 22 per 7 karena jari-jarinya kelipatan 7 seperti ini, dan tingginya 30. Kita sederhanakan 21 sama 7 ini 3, kemudian kita kalikan, maka hasilnya kita peroleh 3960 cm persegi. Oke, lanjut ke soal nomor 21. Sebuah tabung tingginya 30 cm dan volumenya adalah 1920 pi. Maka diameter tabung tersebut adalah, nah kita bisa gunakan rumus volume tabung. Kita ketahui volume tabung 1920 pi, kemudian rumusnya PR kuadrat T. Nah di sini P sama P bisa kita sederhanakan, maka tersisa R kuadrat kali T. Karena T nya 30, maka kita peroleh R kuadrat kali 30 sama dengan 1920. Maka R kuadrat sama dengan 1920 bagi 30 yaitu 64. Untuk mencari R, maka kita tinggal akadkan saja 64 ini, yang hasilnya sama dengan 8. Karena yang ditanyakan diameter, maka panjang diameter 2 kali jari-jari, 2 kali 8 sama dengan 16 cm. Oke, itu 21 soal yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Sekarang kita akan melihat soal yang berkaitan dengan sebangun. Soal nomor 22. Pernyataan di bawah ini yang menggunakan prinsip kesebangunan kecuali, jadi yang tidak menggunakan prinsip kesebangunan. Oke, dari beberapa ini kita bisa petakan. Yang menggunakan prinsip kesebangunan adalah perancangan denah rumah, pengamatan sel darah merah dengan mikroskop, dan pencetakan hasil pemotretan. Sehingga yang tidak menggunakan prinsip kesebangunan adalah penyusunan genteng rumah, karena penyusunan genteng rumah ini menggunakan prinsip kekongruenan. Oke, kita lanjutkan soal nomor 23. Pasangan bangun datar berikut yang pasti sebangun adalah, nah dua bangun dikatakan saling sebangun jika memenuhi dua syarat tersebut, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian harus sebanding. Nah dua bangun yang pasti sebangun ini pasti dua bangun yang beraturan. Segitiga beraturan namanya segitiga sama sisi, segi 4 beraturan adalah persegi, kemudian segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, dan seterusnya, atau segi n beraturan itu mendekati lingkaran. Jadi bangun-bangun tersebut pasti sebangun karena sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian pasti perbandingannya sama. Sehingga pasangan bangun datar yang ada di sini yang pasti sebangun adalah 2 persegi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Pada sketsa sebuah gedung memiliki tinggi 8 cm, jika skalanya 1:1600, maka tinggi gedung sebenarnya adalah, nah kita bisa gunakan rumus skala. Rumus skala adalah ukuran pada gambar per ukuran sebenarnya.
Nah, pada soal skalanya diketahui 1:1600. Kemudian ukuran pada gambar di sini tingginya 8 cm. Kemudian tinggi gedung sebenarnya misalkan X, maka kita tinggal kalikan silang. Kita peroleh 1600 kali 8 adalah 12.800 cm. Karena dinyatakan dalam meter, maka kita bagi 100, hasilnya 128 meter. Oke, lanjut ke soal nomor 25. Sebuah model kereta api memiliki panjang 27 cm dan lebarnya 3 cm. Jika kereta api tersebut memiliki panjang 36 meter, maka lebar kereta api adalah, kita bisa menggunakan perbandingan yang bersesuaian. Panjang model dibanding panjang sebenarnya sama dengan lebar model per lebar sebenarnya. Di sini diketahui 27 cm per 36 meter. Kemudian lebar model 3 cm, yang ditanyakan lebar sebenarnya, anggap aja X. Nah, di sini satuannya sama, yang atas, maka yang bawah ini juga pasti sama, yaitu satuannya meter. Kemudian kalau kita lihat di sini 27 ke 3 itu dibagi 9, maka 36 dibagi 9 hasilnya adalah 4. Atau kalian bisa gunakan seperti ini. Kita sederhanakan, dibagi 3 1, kemudian bagi 3 9, ini juga bisa dibagi 9, ini 1, ini 4, kemudian kali silang ketemu X-nya 4. Jadi lebar kereta api adalah 4 meter. Oke, lanjut ke soal nomor 26. Sebuah karton berukuran tingginya 60, lebarnya 40. Sebuah foto ditempel pada karton sehingga sisa karton di sebelah kiri, kanan, atas foto adalah 2 cm. Oke, seperti gambar berikut. Di sini sisanya 2, kemudian atas 2. Kemudian jika foto dan karton sebangun, maka lebar sisa karton di bawah foto tersebut adalah yang ini. Oke, kita cari dulu lebar foto. Lebar foto bisa kita gunakan lebar karton dikurangi sisanya ini 2 dan 2. Jadi lebar foto adalah 36 cm. Kemudian kita gunakan perbandingan tinggi foto dibanding tinggi karton sama dengan lebar foto per lebar karton. Nah, seperti ini, tinggi foto misalkan aja T, tinggi karton 60, lebar foto 36 per lebar karton 40. Oke, kita sederhanakan. Nah, ini 2, ini 3, ini bisa sederhanakan juga. Ini 2, ini 18, kemudian kalikan silang sehingga tingginya adalah 18 kali 3 sama dengan 54 cm. Jadi lebar sisa karton di bawah foto, tinggi karton dikurangi 2 dikurangi 54, atau 60 dikurangi 54 tambah 2 56, 60 kurangi 56 4 cm. Oke, lanjut ke soal nomor 27. Dua segitiga siku-siku di bawah ini sebangun, berarti perbandingan sisinya sama seperti ini ya. X dibanding 12 sama dengan 4 dibanding 3. Oke, seperti ini boleh kita arahkan 3 ke 12 kali 4, maka 4 kali 4 16. Atau kalian bisa gunakan seperti ini, kita sederhanakan, bagi 3 1, bagi 3 4, kali silang ketemu X-nya kali 4 yaitu 16 cm. Oke, lanjut soal berikutnya, soal nomor 28. Pada gambar berikut, PQ sama ST sejajar. Panjang ST 6, PR-nya 8, kemudian PQ-nya 24. Panjang PR adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal kesebangunan pada segitiga, maka kita harus tunjukkan sudut-sudut yang bersesuaian terlebih dahulu. Oke, sudut yang bersesuaian seperti ini saling berseberangan, kemudian ini bertolak belakang. Sudut T sama P pasti sama. Oke, selanjutnya kita bandingkan sisi-sisi pada sudut yang bersesuaian. Oke, depannya bundar pada segitiga PQR adalah sisi PR, depannya bundar pada segitiga SRT adalah sisi RT, depannya kotak pada segitiga PQR adalah sisi PQ, kemudian depannya kotak pada segitiga SRT adalah sisi ST. Nah, perbandingannya sebagai berikut. Kemudian kita masukkan angkanya. Di sini PR nggak tahu, RT-nya 8, PQ-nya 24, ST-nya 6. Kemudian kita sederhanakan, 24 dengan 6, ini 1, ini 4. Selanjutnya kita kalikan silang, kita peroleh PR sama dengan 8 kali 4 sama dengan 32 cm. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 29.
Perhatikan gambar berikut. Jika panjang KP sama dengan 10 cm, kemudian PN sama dengan 8 cm, dan panjang LM sama dengan 12 cm, maka panjang MK sama dengan berapa cm? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus menunjukkan sudut-sudut yang bersesuaian yang besarnya sama. Oke, yang pertama sudut N sama dengan sudut L, ini diketahui. Kemudian sudut lain yang besarnya sama adalah sudut K. Sudut K pada segitiga KPN itu sama dengan sudut K pada segitiga KLM karena sudut K tersebut saling berhimpit. Oke, sekarang kita bandingkan sisi-sisi pada sudut-sudut yang bersesuaian. Depannya bundar pada segitiga KPN adalah sisi KP, depannya bundar pada segitiga KLM adalah sisi KM, kemudian depannya kotak pada segitiga KPN adalah PN, kemudian depannya kotak pada segitiga KLM adalah LM. Oke, kita bandingkan, perbandingannya sebagai berikut. BK dibanding KM sama dengan PN dibanding ML. Kemudian kita masukkan angkanya, PK nya di sini 10, kemudian MK nya nggak tahu, PN nya 8, ML nya 12. Kita sederhanakan sebagai berikut, masing-masing dibagi 4, 2, ini dibagi 4, 3. Kemudian ini juga bisa disederhanakan, 2 dengan 10, ini 1, ini 5. Selanjutnya kita kalikan silang, kita peroleh MK 5 kali 3 sama dengan 15 cm. Oke, kita lanjutkan soal nomor 30. Seorang pemuda menghitung lebar sungai dengan menancapkan tongkat di ABCD. ABCD seperti pada gambar, sehingga ADE, ini ADE, ini titik E nya di sini, itu segaris, E nya itu pohon. AB 10, AB 10, kemudian AD 6, selanjutnya CD 8. Oke, lebih jelasnya bisa lihat pada gambar berikut. Nah, di sini AB-nya 10, kemudian AD-nya 6, DC-nya atau CD-nya 8. Nah, X ini sebagai lebar sungai. Oke, nanti kita akan cari X. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan perbandingan sisi di depannya sudut yang bersesuaian. Di depannya bundar adalah X pada segitiga EDC, depannya bundar pada segitiga ABE adalah sisi AE. Kemudian depannya cinta pada segitiga EDC adalah sisi DC, depannya cinta pada segitiga ABE adalah sisi AB. Oke, seperti itu. Jadi perbandingannya seperti ini, ED dibanding EA sama dengan DC dibanding AB. ED-nya kita ketahui X, kemudian EA-nya berarti X ditambah 6. Selanjutnya DC 8, kemudian AB 10. Kita sederhanakan 8 dengan 10 masing-masing dibagi 2, ini 4, ini 5. Selanjutnya kita kalikan silang, 5 kali X 5X, kemudian 4 dikalikan X plus 6. Nah, ini kita gunakan distributif, kita peroleh 4X tambah 24. Selanjutnya ini pindah ruas, 5X kurang 4X adalah X, maka X nya sama dengan 24. Jadi lebar sungai adalah X sama dengan 24 meter. Lanjut ke soal nomor 31. Pada trapesium ABCD dibuat garis EF yang sejajar AB dan CD. AB 23, CD 7, kemudian CF 3, dan FB 5 yang ditanyakan EF. Oke, kita bisa menggunakan cara menggeser salah satu sisi dan memotong di titik C seperti berikut. Nah, seperti ini. Kemudian kita tentukan sudut-sudut yang bersesuaian. C ini sama C yang besar ini, itu sudut yang saling berhimpit. Kemudian sudut ini saling sehadap. Selanjutnya kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu perbandingannya sebagai berikut. Yang pertama depannya kotak X, depannya kotak 16, kemudian depannya bundar 3, depannya bundar 8. Nah, di sini 8 ke 16 ini kita kalikan 2, maka 3 kita kalikan 2 hasilnya adalah 6. Jadi X nya sama dengan 6 cm. Karena X nya 6 cm, maka panjang EF itu 7 ditambah 6 sama dengan 13 cm. Atau kalian bisa gunakan cara yang kedua ini. Kita gunakan cara ini ya, AB sisi alas dikalikan ruas atas, berarti AB kali CF, kemudian ditambah
sisi atas DC kita kalikan ruas bawah FB dibagi yang ruas kanan ini CB, seperti ini. Jadi 23 dikalikan 3 ditambah 7 kali 5 dibagi 3 tambah 5 8. Kemudian 23 kali 3 69 ditambah 35 hasilnya 104 dibagi 8 hasilnya 13 cm. Oke, kita lanjutkan soal nomor 32. Nah, perhatikan gambar berikut. Panjang AC diketahui 25, panjang AD diketahui 16, panjang BC berapa. Nah, di sini kita gunakan teorema pada dua segitiga siku-siku. Nah, karena yang ditanyakan BC, berarti dari titik siku-sikunya ini berlaku BC kuadrat sama dengan CD dikalikan CA. Berarti kita perlu mencari CD. Nah, untuk mencari CD kita kurangi aja AC dikurangi AD, 25 kurangi 16 hasilnya 9. Kemudian kita gunakan rumusnya tadi, BC kuadrat sama dengan CD kali CA, CD nya 9, CA nya 25. Untuk mencari BC kita akarkan saja 9 dan 25. Akar 9 3 dikalikan akar 25 5. 3 kali 5 15. Oke, saya rasa ini soal-soal sebangun sudah kita kerjakan semua. Selanjutnya kita akan bahas latihan soal yang berkaitan dengan kongruen. Oke, soal nomor 33. Diketahui sudut D sama dengan sudut R, kemudian DE panjangnya sama dengan BR. Oke, seperti ini. Jika segitiga DEF kongruen, kalau kongruen berarti memenuhi dua syarat itu. Sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama, sisi-sisi yang bersesuaian juga pasti sama. Nah, di sini sudutnya sama dengan ini, kemudian DE sama dengan BR, maka sudut DEF yang ini berarti sudut E pasti sama dengan sudut P. Jadi kita lihat yang tengahnya P adalah RDG. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan ke soal nomor 34. Jika kedua bangun di bawah saling kongruen, berarti kalau kongruen sudutnya yang bersesuaian sama, sisi yang bersesuaian juga sama. Yang ditanyakan X tambah Y. Ini ada dua cara yang bisa kalian gunakan. Yang pertama kita tentukan dulu nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Karena di sini 55 sama dengan ini, maka Y ini pasti sama dengan 75. Kita rotasi ya. Kemudian X-nya bisa kita cari 180 dikurangi 75 tambah 55 130, maka X nya ketemu 50, sehingga diperoleh X tambah Y berarti 50 ditambah 75 sama dengan 125. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian bisa gunakan teorema pada segitiga, yaitu jumlah sudut pada segitiga itu sama dengan 180, berarti X tambah Y ditambah 55 sama dengan 180. Maka nilai X plus Y tinggal pindah ruas saja, 180 kurangi 55 sama dengan 125 derajat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 35. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Jika AB sama dengan QR, BC sama dengan PQ, maka pasangan sudut yang sangat besar adalah. Nah, di sini kalian bisa menggunakan dua cara. Kalian bisa menggunakan gambar ya, jadi kalian gambar terlebih dahulu, atau kalian bisa gunakan nalar. Contohnya seperti ini. Kalau AB sama dengan QR, maka AB, sisi AB ini di depannya sudut C ya. Jadi selain dari titik A dan titik B berarti titik C. Maka jika AB sama dengan QR, maka sudutnya yaitu sudut C selain dari AB pada segitiga BC itu sama dengan sudut P. Jadi selain titik Q dan R pada segitiga PQR adalah titik P. Jadi sudutnya pasti sama, sudut C sama dengan sudut P. Begitu pula yang ini, BC sama dengan PQ, maka sisanya selain BC berarti sudut A sama dengan sudut R. Dan jika AC sama dengan BR, maka sisanya adalah sudut B pasti sama dengan sudut Q. Nah, kita lihat pasangan sudut yang sama besar adalah R sama dengan A yang ini. Lanjut ke soal nomor 36. Perhatikan gambar trapesium sama kaki ABC di bawah ini. Pasangan segitiga yang kongruen adalah, nah kita bisa lihat segitiga kongruen di sini ADE sama BCE yang pertama, kemudian ABD dengan ABC, yang terakhir adalah ADC dan BDC seperti ini. Maka
yang ada pada jawabannya adalah segitiga ADC dan segitiga BCD. Lanjut ke soal 37. Segitiga ABD dan BCD kongruen karena memenuhi dua kriteria segitiga kongruen, yaitu kita tahu di sini sudah diketahui CD dengan BA, kemudian sudut D sama dengan sudut A. Satu lagi adalah sisi BD sama dengan BD. Ini berimpit ya. Jadi segitiga BD kongruen dengan BCD berdasarkan sisi, sudut, sisi. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 38. Diberikan dua segitiga siku-siku. Diketahui sudut BRS dan sudut GRS sama. Ini sudah diketahui sama. Kemudian sudut S juga sama. Nah, di sini sudah diketahui dua sudut yang sama. Jadi nggak mungkin kalau berdasarkan sudut-sudut, pasti harus ada satu sisi. Maka sisi yang sama adalah RS dengan RS. Jadi segitiga BSR dan segitiga GSR dia kongruen berdasarkan sudut, sisi, sudut. Kita lanjutkan soal nomor 39. Perhatikan gambar segitiga saling kongruen di bawah ini. Nah, karena segitiga tersebut kongruen, pasti sisi-sisi yang bersesuaian sama, sudut-sudut yang bersesuaian juga sama. Nah, di sini sudut yang bersesuaian adalah sudut B, kemudian E dan H. Kemudian yang lain adalah C, B dan E. Nah, kemudian di depannya sudut yang sama pasti sisi yang sama. Jadi di depannya sudut C, AB. Ini di depannya kotak ini AB, kemudian depannya kotak FE sama depannya kotak AG pasti sama. Begitu pula depannya bunder AC atau CA, depannya bunder sama dengan FB sama dengan EG. Karena EG nya 12, maka FB nya itu pasti 12. Seperti ini. Oke, tidak terasa kita masuk ke soal terakhir, soal nomor 40. Diketahui segitiga PQR kongruen dengan segitiga RST. PQR dengan RST saling kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian pasti sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar. Nah, di sini kita ketahui sudutnya sama, alasannya bertolak belakang, kemudian ini sama, siku-siku, pasti sudut yang ini dan ini sama. Nah, pasti sisi-sisi yang bersesuaian juga sama. Sisi ini sama sini itu sama panjang, kemudian PQ dan ST sama panjang, PR sama FB sama panjang. Nah, di sini diketahui QS sama dengan 6. Karena ini sama panjang, maka QR dan RS itu setengah dari QS, yaitu 3. Begitu pula PT 10, maka membagi 2 sama panjang, ini 5, 5. Nah, kita bisa gunakan triple Pythagoras 3, 5, 4. Jadi ST-nya atau PQ sama dengan 4 cm. Oke, saya rasa itu pembahasan kita berkaitan dengan latihan soal bangun ruang sisi lengkung dan materi sebangun serta kongruen. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan hasil yang kalian dapatkan di PAT kali ini memuaskan. Oke, kita akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.